Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Halimatus Sa'diyah dengan NIM 251200447. Saya di sini akan mempresentasikan tugas UAS dengan judul yaitu hukum logika. Hukum logika sendiri itu ada artinya, yaitu ilmu yang mempelajari kaidah-kaidah berpikir yang benar, konsisten dan valid, bertujuan untuk membedakan antara penalaran yang benar dan yang salah, digunakan dalam berbagai bidang yaitu matematika, filsafat, ilmu komputer, hukum, dan sehari-hari. Tujuannya yaitu membantu berpikir secara jelas, sistematis, dan konsisten. Yang kedua, mengidentifikasi kesalahan dalam argumen atau penalaran. Yang ketiga, membangun argumen yang kuat dan valid. Yang keempat, meningkatkan kemampuan analisis dan pemecahan masalah. Hukum logika sendiri yaitu dalam Islam itu memiliki posisi penting sebagai alat berpikir yang membantu memahami ajaran agama, mengembangkan ilmu-ilmu syariat. Yaitu yang pertama ada kedudukan logika dalam Islam. Logika tidak dianggap bertentangan dengan ajaran Islam, melainkan sebagai ilmu bantu syariat yang membantu dalam memahami dan mengamplikasikan sumber hukum Islam, yaitu Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Para ulama seperti Ibnu Abdan dan Ibnu Hajar Al-Haytami menyatakan bahwa logika adalah bagian dari ilmu-ilmu agama karena berperan dalam membuktikan bukti dan memisahkan kebenaran dan kesalahan. Al-Ghazali bahkan menyebut kriteria ilmu yang membantu membedakan pemikiran yang benar dan salah. Namun, ulama juga mengingatkan untuk memisahkan logika yang murni dengan dicampur dengan doktrin filosofis yang bertentangan dengan Islam. Logika yang diakui adalah yang sesuai dengan prinsip-prinsip agama. Yang kedua ada dasar hukum logika dalam sumber agama. Yang pertama ada Al-Quran, yaitu mengandung ajaran yang mendorong berpikir secara logis seperti pemerintah untuk merenungkan tanda-tanda kekuasaan Allah, membandingkan hal-hal yang serupa dan menghindari kontradiksi. Contohnya firman Allah dalam Quran Surah Al-Ma'idah ayat 8 yang menekankan keadilan dan menghindari kesalahan penilaian. Yang kedua ada sunnah. Rasulullah SAW sering menggunakan analogi dan penalaran logis untuk memberikan nasihat dan menjelaskan ajaran. Misalnya ketika menjelaskan larangan perbuatan dosa dengan menggunakan contoh yang mudah dipahami. Selanjutnya ada jenis-jenis hukum logika, yaitu ada 3. Yang pertama ada hukum identitas, yang kedua hukum kontradiksi atau hukum tidak kedua-duanya, dan yang ketiga ada hukum eksklusi tengah atau hukum tidak ada tengah. Selanjutnya ada hukum identitas itu rumusnya A adalah A atau secara simbolis A per A gitu. Setiap benda atau pernyataan sama dengan dirinya sendiri. Jika suatu pernyataan benar, maka ia benar. Jika salah, maka ia salah. Contoh, segitiga adalah bangun datar dengan 3 sisi. Terus air adalah zat yang terdiri dari H2O. Yang kedua ada hukum kontradiksi. Rumusnya tidak mungkin A dan bukan A sekaligus. Simbolnya A. Penjelasannya, suatu pernyataan tidak dapat sekaligus benar dan salah pada waktu dan kondisi yang sama. Tidak ada hal yang bisa memiliki sifat dan kebalikannya secara bersamaan. Contohnya, tidak mungkin ini adalah kucing dan ini bukan kucing sekaligus benar. Tidak mungkin angka 4 adalah genap dan angka 4 adalah ganjil. Kayak gitu. Selanjutnya ada hukum eksklusi tengah. Ya, A atau bukan A, yaitu antara suatu pernyataan dan kebalikannya pasti ada salah satu yang benar, tidak ada pilihan tengah.
tidak ada keadaan di mana kedua pernyataan tersebut salah. Contohnya, hari ini hujan atau hari ini tidak hujan. Salah satunya pasti benar. Gitu. Terus dia lulus ujian atau dia tidak lulus ujian. Terus salah satunya ada yang benar, seperti itu. Selanjutnya ada penerapan hukum logika. Yang pertama ada dalam berbicara atau menulis, yaitu menghindari pernyataan yang kontradiktif. Misalnya, saya selalu datang tepat waktu, tapi kemarin terlambat karena saya biasanya terlambat. Ya, seperti itu. Selanjutnya ada dalam pengambilan keputusan, yaitu menentukan pilihan yang jelas tanpa keraguan ganda. Misalnya, saya akan melanjutkan studi atau saya akan bekerja, tidak ada keduanya secara penuh. Yang ketiga, dalam menyelesaikan masalah, mengidentifikasi fakta yang pasti, benar atau menemukan solusi. Misalnya, jika kerusakan terjadi karena listrik, maka bukan karena mesin. Jadi kesimpulannya, hukum logika adalah dasar berpikir yang benar dan konsisten. 3 hukum dasar tadi yaitu identitas, kontradiksi, dan eksklusi tengah. Penerapan hukum logika membantu menghindari kesalahan dalam penalaran dan membangun argumen yang kuat, yaitu berguna dalam berbagai aspek kehidupan mulai dari komunikasi hingga pengambilan keputusan. Sekian presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.